Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Kalian sudah siap? Kita update kembali mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai statement dari tim kuasa hukumnya Bu Mimin dan juga Pak Yosep ya, Pak Fajar, yang mengatakan di sejumlah media massa bahwa sampai saat ini menurut dia, kemungkinan besar tim penyidik dari Polda Jabar sudah tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang at least kita ketahui di media massa sudah sebanyak 69 saksi yang telah diperiksa. Apakah ini sebuah tanda baik ataukah tanda buruk? Maksudnya gimana, Anjas? Apakah ini tanda baik pada saat tim pengacaranya Bu Mimin mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi saksi ini periksa, artinya sudah mendekati lagi dianalisa dengan berbagai barang bukti dan juga yang mengarah ke alat bukti, nanti akan segera terungkap siapakah orang-orang yang masuk dalam kategori tersangka, baik itu otaknya, pelaku, orang yang membantu, ataupun juga orang yang mengetahui. Itu kabar baiknya, mungkin dalam waktu dekat. Atau kabar buruknya, apa jangan-jangan kalau sudah tidak lagi dilakukan pemeriksaan, ini sebuah tanda bahwa kasus ini akan menguap begitu saja karena minimnya barang bukti atau hal-hal yang merujuk ke alat bukti, apakah kasus ini akan segera dipeti eskan. Ini juga tidak sedikit netizen yang berkomentar seperti itu bahwa kasus ini tidak mungkin terungkap, Anjas, karena bla bla bla. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Kita baca dulu ada sejumlah inti beritanya. Pertama adalah ada keterangan juga dari kriminolog ya, ada dua sumber yang aku akan bahas hari ini. Ada salah seorang kriminolog melihat ini, kemudian juga dari keterangan tim pengacaranya Pak Yosep dan juga Bu Mimin. Jadi, kalau aku lihat dari keterangan di sini, Dex Jakbar, kriminolog Amati Matana mempertanyakan mengapa upaya pengungkapan kasus pembunuhan tersebut sampai mencuri banyak waktu. Kemudian statementnya lagi dikatakan, yang menjadi heran kok sampai lama kayak begini, kendalanya di mana? Kalau kasusnya dibilang sangat kompleks, kompleksnya seperti apa? Ucap Amati saat dihubungi dexjabar.com, Kamis 20 Januari 2022. Jika kita memakai logika sederhana, mudah sekali bagi polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Hal itu merujuk pada rentetan kronologi insiden tersebut. Aku yakin sih, kadang tuh banyak orang ya di Indonesia ataupun juga orang dunia pada umumnya, orang yang mikir kalau kompleks, berpikir, berkata yang terlalu complicated itu menunjukkan tingkat intelektual seseorang, padahal sama sekali enggak. Semakin simple kita menyampaikan sebuah data, mengatakan sesuatu hal, semakin simple penampilan, itu justru juga salah satu indikasi menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki intelektual yang baik sekali. Kadang kan ada beberapa orang tuh aku melihat ya, kalau ngomong itu sukanya dengan bahasa tinggi, gaya tinggi untuk terlihat pintar, padahal kalau kita lihat secara langsung intelijensi tidak seperti itu. Nah, kembali ke kasus ini dengan logika sederhana, aku setuju dengan kriminolog ini ya, yang menyatakan bahwa ya ini kalau dengan rentetan kronologi, kemudian dengan beberapa saksi yang melakukan perubahan keterangan, oke, kalau kita konteks lagi ngomongin orang yang suka berubah-ubah keterangan, nggak cuma saksi A aja, ada B, C, dan D, betul, semuanya suka merubah keterangan, tapi kita lihat adalah konteksnya, apa yang dirubah, apakah konteks yang dirubah itu adalah sesuatu hal yang sangat fundamental, ataukah sesuatu hal yang sifatnya hanya tersilat lidah atau faktor psikologi. Itu adalah beberapa hal kita lihat konteksnya, kontennya seperti apa, bukan mentang-mentang satu orang sering berubah, semua orang yang sering berubah memiliki judgement yang sama. Enggak, lihat konteksnya seperti apa. I hope you understand what I mean ya. Kemudian dilanjutkan lagi, motifnya banyak kemungkinan, bisa harta, kedudukan, bisa kecemburuan, dan banyak lagi. Yang jelas motif itu jelas ada, tapi entah motif apa menjadi landasannya. Betul sih, kita juga sempat terkecokan ya dengan uang 30 juta rupiah yang tidak diambil di lokasi kejadian, yang kalau kriminolog ini mengatakan juga 30 juta uang tunai tidak dibawa oleh pelaku itu bukan berarti motifnya bukan karena harta. Harta juga bisa terjadi. Tapi mengapa pelaku yang menjadi eksekutor menyimpan cerita 30 juta itu mungkin agar tidak kelihatan kalau motifnya karena harta, sehingga bisa mengaburkan terungkapnya pelaku. Saya menduga pelaku ini sepertinya pintar memainkan peran. Aku setuju sih, karena setelah semakin lama kita melihat di sini kronologinya, ada kemungkinan juga adalah motifnya adalah harta.
Well, harta ini mungkinkah salah satu framingnya si pelaku dengan tidak menyentuh barang-barang berharga di lokasi kejadian? Kalau ceritanya kayak gini, terus saya analisa dari kronologi awal sepertinya orang dekat atau masih internal keluarga, kata Amati. Selain itu, Amati juga perlu ketegasan dari pihak kepolisian. Dan juga dikatakan bahwa jika sampai tidak terungkap, artinya kepolisian ini kinerjanya dipertaruhkan publik yang nantinya akan menilaikan. Yang salah akan tetap salah, begitupun sebaliknya, itu hukum alam. Kalau memang suatu kebenaran, lambat laun akan terlihat jika itu benar dan begitu juga sebaliknya. Setuju sih, untuk ini salah satu resiko yang nggak bisa kita hindari ya, bahwa semakin lama kasus ini semakin tidak terungkap, semakin terus mengikis rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Indonesia secara umum, tidak lagi di Polda Jabar. Oke, ini salah satu hal yang masuk akal dari kriminolog ini yang mengatakan tentang hal tersebut, dan aku sambungkan dengan keterangan dari masih sama Dex Jabar. Dex Jabar membuat foto di sini ada Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat menerangkan bahwa kasus pembunuhan di Subang tersebut diambil alih Bareskrim Polri pada 18 September 2021. Oke, mungkin kalau diambil alih itu kesannya bukan diambil alih sih kalau bahasa yang lebih tepat menurut aku, tapi lebih dibantu disupport untuk menangani kasus ini tuh sejak 18 September 2021, karena kalau setahu aku lihat dari sejumlah media online lainnya bahwa Polda Jabar itu mengambil alih kasus ini dari Polres Subang sejak 15 November ya. Jadi kan September, Oktober, November, artinya ini 18 September itu bukan mengambil alih, tapi adalah membantu menerjunkan orang-orang yang punya kemampuan misalnya di bidang forensik atau IT atau yang lainnya untuk membantu kasus ini, bukan mengambil alih. Kalau mengambil alih itu kan kesannya ya nggak boleh lagi yang lainnya itu nggak boleh lagi ikut campur kalau tidak diminta bantuan, tapi lebih sifatnya adalah ya dari Mabes Polri memang sudah dari 18 September 2021 menerjunkan orang-orang terbaiknya. Nah, itu juga salah satu hal yang menurut aku menjadi pertanyaan. 7 orang ahli sudah diterjunkan, baik itu dari segi orang-orang yang medis, pengetahuan, ataupun juga IT, yang menganalisa CCTV dan juga BTS, itu kan juga pasti banyak dari Mabes Polri kan ya. Kalau ini nggak segera terungkap, ini mempertaruhkan nama baik mereka begitu. Karena Polri kan sebuah institusi yang besar. Kalau hanya menangani kasus ini gitu, yang kesannya simple, tapi kok sampai sekarang belum ada keterangan siapakah para tersangkanya, itu kan agak unik. Apakah jangan-jangan nih ada dugaan sebagian netizen yang bilang bahwa kayaknya ada oknum Anjas yang terlibat. Katanya kalau nanti ini ketahuan siapakah pelaku sebenarnya, nanti kasus-kasus lainnya akan terungkap juga, efek domino. Misalkan ada beberapa isu yang mengatakan bahwa kalau kasus ini juga berhubungan dengan yayasan gitu kan ya. Nah, yayasan itu juga ada banyak dana bantuan baik dari pemerintah ataupun juga swasta. Nanti cerita-cerita lama, keburukan-keburukan lama yang berhubungan dengan laporan keuangan tidak baik, itu pun juga akan terungkap. Katanya ada yang ketakutan ke sana juga. Nah, ini adalah hal yang memang beredar di masyarakat, terlepas apakah itu benar atau salah, kita masih menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah ya. Dan kemudian Pak Fajar di tribunjabar.id memberikan komentar seperti ini. Ada wawancaranya bahwa yang dinyatakan di sini adalah gini. Intinya Pak Fajar mengatakan sampai saat ini sepengetahuan dia sudah tidak ada lagi, ya bukan hanya itu, Fajar juga menyinggung tidak ada aktivitas pemanggilan saksi lagi dari pihak penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Saya yakin biar saat ini pemanggilan saksi sudah tidak ada, polisi masih bekerja, mungkin pihak kepolisian masih mencari bukti konkret sehingga pengungkapannya bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Fajar ya, bukan sebaliknya gitu. Mudah-mudahan bahwa sudah tidak ada lagi pemanggilan saksi, tapi sudah benar-benar mendalami data-data tersebut dengan lebih hati-hati, lebih detail, menggunakan ilmu pengetahuan, karena di tengah kasus ini yang penuh kesimpang siuran, ketidakpastian, ilmu pengetahuan adalah salah satu
caranya untuk memilah mana yang framing, mana yang tidak framing, mana yang kejujuran, ilmu pengetahuan, misalnya ya data IT, data dari DNA, data sidik jari, dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh dari ilmu pengetahuan. Atau jangan malah sebaliknya, ada netizen yang bilang bahwa jangan-jangan kenapa sudah tidak ada lagi pemeriksaan aktivitas ke para saksi, itu karena sudah sebuah simbol bahwa kasus ini akan segera dipeti eskan dan tidak akan terungkap siapakah para pelakunya. Mudah-mudahan kita tidak mau melihat itu terjadi, dan aku mengirimkan support mental untuk tim penyidik Polda Jabar untuk segera mengungkap kasus ini. Ada yang bilang ada oknum-oknum yang bermain di sini, ya kita nggak tahu apakah itu benar atau salah, tapi masa sih mau mengorbankan nama baik kepolisian hanya demi segelintir orang yang diduga katanya terlibat dengan kasus yang lainnya, masalah dengan uang. Kalau ini terungkap, itu juga akan terungkap. Itu adalah dugaannya seperti itu. Tapi aku yakin itu nggak worth it kalau dibandingkan dengan nama baik kepolisian Indonesia. Kalau hanya menyelamatkan demi mungkin 10-20 orang tersebut, we never know about that one. So let's see apakah Polda Jabar akan berhasil mengungkap kasus ini. Karena mereka pun di akhir tahun lalu sudah mengatakan akan segera mengungkap. Targetnya adalah di awal tahun 2022 ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan terakhir, subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.